Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkenan join dengan Zoom meeting BGP Banten pada sore hari ini. Kita sambil menunggu yang lain ya Bapak Ibu ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Halo. Dengar, Bu. Oke, Alhamdulillah terdengar, baik. Bu. Jelas. Jelas ya Bu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, sedang berproses juga di sini karena sekaligus dihubungkan dengan apa? Streaming YouTube BGP Banten. Sudah berada di rumah atau masih di sekolah, Bapak Ibu? Sekolah. Wah, masih ada Sekolah, yang di Ibu. sekolah. Ya Allah, luar biasa semangatnya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak pukul 16 kita mulainya. Iya, aja. Ya, oke. Ya, salam sama Pak Rofi. Ya, ya. Tunggu ya kamu besok ke sana ya. Sama-sama. Yuk. Iya besok aku dah. Ya. Oke, yuk. Bawaannya Pak Awang, Pak Awang.
Halo, Mai. Ya Pak, Alhamdulillah Bapak Kepala Balai sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu yang lain join Bapak, eh, mungkin kita bisa mulai eh, kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon izin Pak Gito dan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang telah berkenan bergabung dengan acara BKP Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya. Pada sore hari ini kita dapat bergabung bersama dalam Zoom meeting yang diselenggarakan oleh BKP Banten dalam rangka sosialisasi apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 dengan tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka. Sebelum acara pembukaan dimulai, mohon izin Bapak Ibu semua dan juga Pak Gito, kita sejenak menundukkan kepala, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan uh, dilancarkan, dimudahkan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Doa sesuai dengan keyakinan disilahkan. Doa selesai, terima kasih. Selanjutnya mohon pengarahan pada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten yang telah hadir di tengah kita. Kami silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator pembelajaran, koordinator kemitraan, para koordinator program di Balai di Banten, Bapak ini sosialisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita bisa bertatap maya dalam rangka sosialisasi apresiasi dalam rangka Hari Guru Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2023. Insya Allah kita akan ikut berpartisipasi dan karenanya lah hari ini kita sosialisasi sehingga keterlibatan kita nanti akan secara masif dan kemudian mendapatkan hasil terbaik ketika nanti apresiasi diselenggarakan. Bapak dan Ibu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, memohon perkenan Bapak Ibu semua. Mari kita bersama-sama membaca basmalah sebagai penanda bahwa acara ini telah segera dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan demikian kita telah membuka bersama-sama acara sosialisasi ini. Saya berharap sosialisasi ini berjalan dengan lancar, kemudian Bapak dan Ibu diharapkan memahami betul prosedur, memahami langkah-langkah, memahami persyaratan yang nanti dimintakan oleh panitia, baik di BKP Banten maupun di tingkat pusat.
Kami selaku lembaga memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penyelenggaraan sosialisasi ini ada beberapa hal yang memungkinkan Bapak dan Ibu merasa kurang berkenan, tapi kemudian kami berusaha melakukan yang terbaik sehingga Bapak dan Ibu terlayani dengan baik pula. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Selamat mengikuti sosialisasi. Kami menunggu peran serta Bapak dan Ibu dalam rangka apresiasi Hari Guru Nasional. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gito atas pengarahan sedang membuka kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu ya kita ke eh, Ibu Kardina Pendekarini. Beliau adalah kepala Kapokja Kemitraan di BGP Banten yang pada sore hari ini akan sharing paparan tentang apresiasi GTK Inspiratif 2023 dan juga mungkin tanya jawab nanti akan dibuka tanya jawab bagaimana tata cara pendaftaran Bapak Ibu semua kepada Bu Kardina Pendekarini. Kami silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Maya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu guru ya, pendidik dan tenaga kependidikan dan mungkin ada ada Bapak Ibu dari perwakilan dinas juga di Banten. Sebelumnya terima kasih Pak Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito MPD, izin untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan persiapan ya Hari Guru Nasional tahun 2023. Izin untuk share screen ya Mbak Maya dan Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat Bapak Ibu tampilan tampilan paparannya? Sudah, Mbak, sudah. Sudah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya izin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi apresiasi guru dan tenaga kependidikan di di Kemendikbudristek yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sebentar. Ini. Baik. Kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan membahas mengenai apa itu apresiasi GTK 2023, kemudian tujuannya gitu ya, kemudian tujuan pedomannya, kategori apresiasinya seperti apa, siapa saja penyelenggaranya, kemudian peran dan tugas dari setiap stakeholder di Kemendikbud, kemudian kapan lini masanya dan tata cara pendaftarannya. Ya, Bapak Ibu, apresiasi GTK ini merupakan sebuah upaya Kemendikbudristek ya melalui Direktorat Jenderal GTK untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan peran dan tugasnya ya. Kemudian apresiasi ini diberikan kepada GTK yang melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi. Sebenarnya memang Hari Guru Nasional ini sudah setiap tahun dilaksanakan oleh Kemendikbudristek ya. Hanya memang tahun ini sepertinya agak lebih masif begitu ya Bapak Ibu ya, karena memang kategorinya lebih banyak begitu dan ini lombanya juga agak berbeda begitu ya. Oke. Kemudian ini adalah tema apresiasinya, Bapak Ibu, ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka.
Kemudian tujuan apresiasinya ini Bapak Ibu ya, kita akan memilih dan menetapkan guru dan tenaga kependidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kami tahu bahwa Bapak Ibu khusus di seluruh Indonesia dan di Provinsi Banten khususnya di beberapa tahun terakhir ini sudah berusaha dengan keras berjibaku untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka begitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas praktik baik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan kemudian kami juga akan memperoleh praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pelaksanaan administrasi sekolah, penata laksanaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan sekolah, pengelolaan satuan PAUD, dan pengimbasan dalam hal mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian pedoman juga sudah dibuat, Bapak Ibu, bahkan sepertinya era sosmed ini luar biasa sekali karena kami di pusat baru saja menerima kemarin sore, ternyata di beberapa grup guru Banten sudah tersebar luar biasa sekali. Jadi mungkin sambil saya menyampaikan, Bapak Ibu yang sudah dapat share pedomannya juga bisa sambil melihat begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini adalah prinsip apresiasi dari kegiatan ini ya Bapak Ibu ya, bahwa objektif kami akan memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada intervensi dari kepentingan, persepsi, dan pandangan pribadi atau pihak lain. Kemudian transparan, memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, nanti akan kami sampaikan juga lini masanya sehingga Bapak Ibu bisa tahu kira-kira kapan mulai pendaftaran, kapan akan diumumkan, seperti itu ya. Kemudian akuntabel, memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang membedakan antara perlombaan Hari Guru Nasional tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu kan semuanya Bapak Ibu akan diseleksi di pusat gitu ya. Tetapi tahun ini ada beberapa kategori yang akan diseleksi dulu di provinsi, baru setelah itu akan dikirimkan ke pusat seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian komprehensif, memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata menggambarkan keseluruhan isi secara utuh. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait naskah ini. Kemudian efektif, memastikan bahwa setiap kegiatan atau karya nyata sesuai dengan maksud dan tujuannya serta efisien ya, dilakukan secara hemat baik dari aspek waktu, tenaga maupun biaya. Ini adalah jenis apresiasi yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Untuk GTK inovatif ini adalah GTK yang selalu melakukan upaya memperbaharui strategi dan mencoba berbagai hal baru dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu membudayakan refleksi dan evaluasi untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan ya. Dari judulnya saja sudah jelas ya Bapak Ibu ya, inovatif, inovasi. Kemudian GTK dedikatif adalah GTK yang mengutamakan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan dirinya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka demi keberhasilan pendidikan. GTK yang juga siap menghadapi tantangan dan tangguh menghadapi kesulitan dalam pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik di daerah khusus dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat dari penjelasan di layar, poinnya adalah daerah khusus. Dan ternyata Bapak Ibu Provinsi Banten itu masih mendapatkan masih masuk gitu ya ke daerah khusus itu di 2 kabupaten, yaitu Lebak dan Pandeglang. Kemudian GTK inspiratif selanjutnya adalah GTK yang mampu menstimulasi dan menggerakkan peserta didik dan teman sejawat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
GTK Inspiratif selalu berbagi hasil karya dan cara pandang sehingga tercipta lingkungan yang menumbuhkan pengembangan ide dan pengetahuan untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa sih bedanya GTK inovatif, dedikatif, dan inspiratif. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya Bapak Ibu, terima kasih guruku. Ini kalau yang 3 sebelumnya tadi adalah untuk guru, terima kasih guruku ini pesertanya adalah siswa gitu ya. Jadi bentuk apresiasi yang diberikan kepada guru yang menjadi panutan dan kebanggaan bagi peserta didiknya. Karena guru tersebut dianggap mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, penuh perhatian, menghargai perbedaan, dan selalu siap untuk membantu peserta didiknya mengatasi tantangan belajar sehingga ada perubahan baik dari motivasi dan lain sebagainya di diri siswanya. Oke. Kita masuk ke GTK inovatif ya Bapak Ibu. Ini adalah kategori apresiasi untuk GTK inovatif Bapak Ibu. Ada 22 kategori yang masuk ke dalam direktorat-direktorat di bawah Dirjen GTK ya Bapak Ibu ya. Untuk Direktorat Guru PAUD dan Dikmas itu yang pertama kategorinya itu ada untuk pendidik PAUD non formal ya, baik kelompok bermain, kemudian tempat penitipan anak dan SPS ya, kemudian guru TK, pamong belajar dan penilik. Kemudian untuk Direktorat Guru Dikdas itu Bapak Ibu dari guru SD dan guru SMP yang bisa ikut ya. Kemudian untuk Direktorat Mas Anwar, kok ini nggak hang ya? Oke, kemudian untuk Dikmen ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk SMA, kemudian sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk SMA, kemudian SMK, SLB atau SKH ya, dan guru pembimbing khusus ya untuk kelas inklusi. Kemudian untuk Direktorat KSPSTK, Bapak Ibu, ini ada kepala sekolah untuk setiap jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB atau SKH, kemudian pengawas Dikdas mulai dari TK, SD, SMP, pengawas Dikmensus ya, untuk SMA, SMK, SLB, Kepala Satuan PAUD non formal, kemudian tenaga perpustakaan sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga administrasi sekolah. Total ada 22 kategori, Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah persyaratan pesertanya, Bapak Ibu, untuk guru dan pendidik PAUD yang saat ini bekerja dengan minimal 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau lembaga dan sudah terdaftar di Dapodik, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 2 tahun. Nah itu mungkin belum bisa ikut dulu di tahun ini, Bapak Ibu. Mungkin tahun depan baru bisa berpartisipasi, begitu ya. Nah kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah saat ini aktif bekerja dengan penugasan minimal 2 tahun. Sama ya Bapak Ibu, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan unit kerja atau lembaga. Kemudian Kepala Satuan PAUD, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah yang saat ini aktif bekerja dengan minimal 2 tahun berturut-turut, sama dibuktikan juga dengan surat keterangan dan sudah terdata di Dapodik, bukan berstatus sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa kan laboran yang di Dapodiknya guru gitu, padahal tugasnya di sekolahnya sebagai laboran gitu ya. Jadi diusahakan jika memang Bapak Ibu bertugas sebagai tenaga laboran, tenaga administrasi, pustakawan di Dapodiknya, sebisa mungkin itu memang terdaftarnya sebagai tenaga administrasi tersebut, bukan sebagai guru gitu ya. Kemudian untuk persyaratan terkait dengan pendidikan terakhir ya dan atau pelatihan.
guru, pendidik PAUD, kepala sekolah, dan pengawas sekolah memiliki pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir. Kemudian, guru pembimbing khusus memiliki pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah, kemudian dan mengikuti diklat guru pembimbing khusus yang dibuktikan dengan foto sertifikat. Kemudian Kepala Satuan PAUD, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, dan tenaga laboratorium sekolah memiliki pendidikan terakhir minimal SMA yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir, dan pendidik KB, TPA, SPS memiliki pendidikan terakhir sama ya minimal SMA dan sudah pernah mengikuti diklat berjenjang yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat diklat berjenjang. Kemudian memiliki akun belajar.id bagi peserta apresiasi dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Ya. Kemudian berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disetujui oleh atasan langsung. Dan ini Bapak Ibu ya, peserta yang sudah terpilih sebagai 10 terbaik pada apresiasi HGN tahun 2001 dan 2022 tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan apresiasi HGN tahun 2023 pada kategori yang sama. Dan peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori saja, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau misalnya bertugas dua gitu ya, yang diikuti ya satu saja gitu ya. Karena memang di Dapodiknya juga biasanya terdaftarnya hanya untuk satu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk GTK inovatif Bapak Ibu, bukti karya yang dikirim dan dinilai adalah berupa video dan naskah yang memuat minimal satu konten karya persyaratan. Untuk video praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengimbasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan, dan laboratorium sekolah yang inovatif dan inspiratif dapat dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, porno aksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk naskah, tentu saja naskah asli, bukan plagiasi hasil karya orang lain. Kemudian naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Jadi naskah ini Bapak Ibu ini bukannya mengirimkan video atau naskah begitu ya, tetapi harus dua-duanya gitu, di mana naskah ini menjadi penunjang si video ini gitu ya. Jadi harus nyambung gitu antara si naskah sama videonya. Dan substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan. Nah, ini Bapak Ibu apalagi yang sudah pernah menjadi NSBPB ya. Ada yang namanya STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Jadi situasi ini terkait latar belakang masalah. Mengapa praktik baik yang Bapak Ibu lakukan itu penting gitu ya, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dari Bapak Ibu di dalam praktik ini. Peran Bapak Ibu di praktik baik ini sebagai apa begitu ya. Kemudian tantangan terkait apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik tersebut dan siapa saja yang terlibat gitu ya. Jangan sampai ini bedanya tipis nih Bapak Ibu nih antara latar belakang masalah dengan tantangan. Tantangan di sini tuh yang dimaksud ketika Bapak Ibu akan menerapkan aksi atau praktik baik itu, tantangan apa yang ditemui begitu ya. Jadi tantangan di sini bukan tantangan yang menjadi latar belakang masalah begitu. Biasanya banyak para guru nih ketika menuliskan ini suka agak beda tipis gitu ya. Oke. Kemudian aksi ya yang menjadi sinopsis konten video terkait langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut gitu ya. Strategi apa yang digunakan, bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Kemudian
refleksi terkait hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi? Jadi kalau aksinya sudah dilakukan, dampaknya seperti apa? Langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana, dan bagaimana respon dari orang lain terkait dengan praktik yang dilakukan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, ya, dan atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut, gitu. Oke. Kita lanjut. Eh, ini adalah konten karya apresiasinya, Bapak Ibu ya. Untuk guru, pamong belajar, pendidik PAUD, Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari konten karya yang ada di tabel paling kiri ya, terkait dengan asesmen pembelajaran, kemudian P5, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pengimbasan praktik baik IKM, kemudian hasil belajar murid, dan pengembangan komunitas belajar. Kemudian untuk kepala sekolah, kepala satuan PAUD, Bapak Ibu bisa memilih satu dari 6 konten: kepemimpinan pembelajaran, pengembangan komunitas belajar, pengimbasan praktik baik untuk IKM, kemudian perencanaan berbasis data, hasil belajar murid, dan prestasi sekolah. Kemudian untuk Bapak Ibu pengawas sekolah dan penilik bisa memilih satu di antara 3 terkait dengan pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pengembangan komunitas belajar, pengimbasan praktik baik IKM. Kemudian untuk tenaga administrasi sekolah ada 4 konten yang bisa dipilih: melaksanakan administrasi sekolah, inovasi layanan administrasi sekolah, prestasi layanan administrasi sekolah, dan kompetensi layanan administrasi sekolah. Kemudian untuk tenaga perpustakaan terkait dengan penataan perpustakaan, inovasi layanan perpustakaan, prestasi perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan. Dan untuk laboran, Bapak Ibu bisa memilih pengelolaan laboratorium sekolah, inovasi layanan laboratorium sekolah, prestasi laboratorium sekolah, serta kompetensi tenaga laboratorium sekolah. Oke, kita lanjut. Ini adalah alur penilaian karya apresiasi untuk GTK inovatif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran ya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Ditjen GTK. Kemudian penilaian ini akan dilakukan untuk GTK inovasi ini masuknya ke penilaian yang akan dilakukan oleh provinsi. Jadi nanti administrasi itu akan dilakukan penilaian oleh BGP Banten ya, karena Bapak Ibu ada di Banten akan dilakukan oleh BGP Provinsi Banten. Kemudian jika Bapak Ibu sudah lulus administrasi itu akan dilakukan penilaian substansi dan wawancara masih oleh BGP. Nanti akan kami pilih 3 orang per kategori ya. Dengan indikator penilaian Bapak Ibu bisa lihat di layar terkait dengan originalitas, kebaruan, kebermanfaatan. Kemudian setelah itu untuk juara 1 untuk setiap kategori itu akan kami kirimkan ke pusat. Untuk di sana di pusat dilakukan lagi penilaian substansi dan wawancara, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke GTK dedikatif. Ya, kalau tadi di GTK inovatif ada 22 kategori, Bapak Ibu, di GTK dedikatif ini lebih sedikit Bapak Ibu, hanya ada 8 kategori karena memang ini dikhususkan untuk para guru dan tenaga kependidikan yang ada di wilayah yang masuk ke dalam daerah khusus ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk Provinsi Banten ini masih masuk itu di Kabupaten Lebak dan Pandeglang ya untuk beberapa wilayahnya. Oke, 8 kategori ini Bapak Ibu untuk guru TK dan pendidik PAUD, guru SD, guru SMP ya, guru SMA, SMK dan SLB, kemudian kepala sekolah Dikdas untuk TK, SD, SMP, kemudian untuk kepala sekolah Dikmensus ya,
pengawas sekolah Dikdas, dan pengawas sekolah Dikmensus. Oke. Ini persyaratannya ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ada beberapa hal yang sama dengan GTK inovatif tadi. Untuk guru pendidik PAUD saat ini bekerja dengan minimal 2 tahun berturut-turut di daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau lembaga dan sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk kepala sekolah, kalau tadi yang di inovatif itu 3 tahun ya, kalau nggak salah, yang di dedikatif ini minimal 2 tahun. Kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah saat ini bekerja aktif dengan penugasan minimal 2 tahun di daerah khusus ya, Bapak Ibu, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan unit kerja atau lembaga. Untuk pendidikan terakhirnya sama ya Bapak Ibu ya, untuk guru pendidik PAUD, kepala sekolah, pengawas sekolah itu minimal S1 atau D4. Nanti Bapak Ibu akan diminta bukti berupa fotokopi ijazah terakhir. Kemudian untuk pendidik KB, TPA, SPS ini memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan sudah pernah mengikuti diklat berjenjang ya, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan sertifikat diklat berjenjang. Kemudian berkelakuan baik dibuktikan dengan surat pernyataan yang disetujui oleh atasan langsung. Sama seperti tadi Bapak Ibu, peserta yang sudah terpilih menjadi 10 peserta terbaik dari apresiasi HGN tahun 2021 dan 2022 tidak diperkenankan untuk mengikuti lagi kegiatan apresiasi HGN di tahun 2023 pada kategori yang sama. Dan peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori. Oke, ini persyaratan bukti karyanya ya Bapak Ibu ya untuk GTK dedikatif. Bukti karya yang dikirim dan dinilai berupa portofolio yang berisi naskah. Nah, ini dapat berupa tulisan tangan gitu ya. Mungkin kalau di daerah yang apa namanya agak benar-benar yang dasu sekali gitu ya, mungkin agak susah terkait dengan teknologi, maka ini dapat menggunakan tulisan tangan gitu ya untuk lebih mempermudah. Kemudian dapat dilengkapi video dan atau foto yang memuat satu konten karya. Persyaratan karyanya Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Jadi kalau tadi GTK inovatif itu harus video, kalau GTK dedikatif ini boleh video dan atau foto, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk naskah, naskah tentu saja harus naskah asli, sama ya Bapak Ibu ya, bukan plagiasi atau hasil karya orang lain. Kemudian untuk substansi naskah juga sama Bapak Ibu, sebisa mungkin harus terlihat konsep star di dalamnya gitu ya. Dan kemudian untuk video dan atau foto berisi dukungan terhadap praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, dan pengimbasan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Video atau foto memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, perundungan, porno aksi, pornografi, radikalisme, dan atau intoleransi, sama videonya berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar. Oke. Ini adalah konten karya apresiasinya, Bapak Ibu. Untuk guru atau pendidik PAUD itu asesmen bisa memilih di antara 6 ini, bisa memilih satu gitu ya. Apakah mau asesmen pembelajaran, apakah mau P5, apakah pembelajaran berdiferensiasi atau pengimbasan praktik baik terkait IKM ya. Kemudian hasil belajar murid, pengembangan komunitas belajar. Nah, untuk kepala sekolahnya Bapak Ibu bisa pilih terkait kepemimpinan pembelajaran, pengembangan kombel, pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka, PBD, perencanaan berbasis data, hasil belajar murid, dan prestasi sekolah. Kemudian, untuk pengawas sekolah, Bapak Ibu bisa memilih satu di antara 3 terkait pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pengembangan komunitas belajar, pengimbasan praktik baik terkait IKM. Oke, ini adalah alur penilaian karya apresiasi ya Bapak Ibu untuk GTK dedikatif ya. Kalau tadi Bapak Ibu, ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya alurnya, hanya yang membedakan adalah kalau tadi berdasarkan hasil penilaian itu untuk yang GTK inovatif kita akan memilih 10 peserta terbaik, kemudian dari 10 kita pilih 3, lalu nanti yang juara satunya akan kita kirim ke pusat
Untuk yang GTK dedikatif ini kita hanya memilih 5 peserta terbaik gitu ya. Dari 5 kita pilih 3, kemudian dari 3 kita pilih 1 begitu ya untuk yang akan kita kirim ke pusat. Itu untuk setiap kategori ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini adalah jadwal pelaksanaannya ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di sosialisasi, kita sedang melakukan sosialisasi, ini harusnya terjadwal di 7 September, Bapak Ibu, tetapi kemarin di tanggal tersebut kami sudah melakukan dalam bentuk luring sebenarnya karena memang berbarengan dengan kegiatan rapat koordinasi antara BGP Banten dengan dinas di seluruh Provinsi Banten. Kami sudah sampaikan secara luring, hanya sekarang kami tambahkan daring supaya Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan juga bisa langsung mendengar begitu ya terkait dengan sosialisasi ini. Kemudian ini Bapak Ibu, kita langsung saja kalau di sini pendaftaran peserta melalui laman resmi pendaftaran apresiasi Ditjen GTK itu di 7 sampai dengan 15 September. Ini dianulir Bapak Ibu ya. Jadi ini dibarengi dengan yang di bawah, penerimaan naskah dan video melalui PMM sekaligus pendaftaran itu di 7 sampai 8 Oktober. Bu, kalau ada pertanyaan Bu, saya belum sempat bikin videonya, tapi saya bisa nggak daftar sekarang? Itu bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan registrasi saja dulu ya, nanti di link yang akan kami infokan. Unggah karyanya nanti menyusul. Jadi link bukti karya yang Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu unggah di PMM, nanti kan Bapak Ibu akan unggah di PMM, ke Bapak Ibu copy linknya, baru nanti copy linknya itu bisa menyusul Bapak Ibu. Deadline-nya di 8 Oktober 2023. Kemudian penilaian administrasi di 9 sampai 20 Oktober, penilaian substansi naskah dan video di tingkat provinsi itu di 23 sampai 27 Oktober ya Bapak Ibu. Kemudian penetapan peserta terpilih itu di 30 Oktober, pengiriman data peserta terpilih dari BBGP atau BGP, berarti satu yang terbaik untuk setiap kategori itu akan kami kirimkan ke pusat di 1 November 2023. Kemudian nanti penilaian naskah dan video di pusat itu akan dilakukan 6 sampai dengan 9 November. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang terpilih nanti akan dikirimkan undangan di tanggal insya Allah di tanggal 13 November. Kemudian Bapak Ibu akan berangkat ke pusat dan dilakukan presentasi dan wawancara itu di 20 sampai 23 November ya Bapak Ibu ya. Kemudian penganugerahannya akan kalau di lini masa ini akan diberikan di 24 November, lalu kita akan melakukan upacara dan gebiar puncak HGN-nya itu secara masif, secara nasional, Bapak Ibu itu di 25 November, pas di Hari Guru Nasional ya. Oke, kita masuk ke GTK Inspiratif, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi GTK Inovatif dan GTK Dedikatif itu lombanya akan dinilai oleh provinsi, dalam hal ini adalah BGP Provinsi Banten, Bapak Ibu. Kalau GTK Inspiratif ini, Bapak Ibu, ini langsung dinilai oleh pusat, gitu ya. Nah, ini adalah kategori untuk inspiratif ya, Bapak Ibu ya. Ada total ada 15 kategori. Ada pendidik KB, TPA, SPS, kemudian guru TK, guru SD, SMP sampai dengan SLB ya. Kemudian kepala untuk setiap jenjang pendidikan, Bapak Ibu, begitu juga untuk pengawas untuk setiap jenjang. Jadi total itu ada 15 kategori. Ini untuk yang inspiratif. Persyaratan sekolahnya apa Bapak Ibu? Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah pada semua jenjang di sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pengguna aktif PMM yang telah menyelesaikan topik pelatihan mandiri dan mengunggah bukti karya di PMM. Memiliki pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir, dan bagi peserta terpilih nanti akan diminta melengkapi surat pernyataan berkelakuan baik yang ditandatangani oleh atasan langsung. Oke.
Kriteria aksi nyata dan bukti karya untuk poin GTK inspiratif ya Bapak Ibu. Aksi nyata dan bukti karya peserta dikirim melalui PMM dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Aktivitas belajar mandiri di PMM menyelesaikan minimal satu topik disertai dengan aksi nyata yang telah lulus validasi dan dibuktikan dengan perolehan sertifikat pelatihan mandiri. Kemudian aktivitas berkarya dengan mengunggah bukti karya ke PMM. Oke. Ini adalah alur penilaian karya apresiasi ya Bapak Ibu, jelas ya, terlihat ya kalau tadi yang inovatif dan dedikatif itu melalui dulu seleksi di provinsi, kalau GTK inspiratif ini langsung pemilihan karya dari PMM dan penilaian substansi di pusat. Nah, dari GTK inspiratif ini hasil penilaiannya itu nanti akan dipilih 5 aktivitas belajar dan berkarya terbaik, dipilih 3 peringkat tertinggi untuk masing-masing kategori ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke terima kasih guruku ya. Ini adalah lomba untuk siswa ya, Bapak Ibu ya. Bentuk apresiasi yang diberikan kepada guru yang menjadi panutan dan kebanggaan bagi peserta didiknya. Karena guru tersebut menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, penuh perhatian, menghargai perbedaan, dan selalu siap membantu peserta didiknya mengatasi tantangan belajar, sehingga si siswa ini, si peserta didik ini merasa ada perubahan gitu ya, terkait dengan motivasi, jadi lebih bersemangat, jadi lebih senang belajar begitu ya. Jadi nanti si siswa ini untuk bisa mengikuti lomba ini harus membuat ucapan terima kasih kepada guru yang diekspresikan itu dalam bentuk foto dan atau video yang diunggah di Instagram. Kalau video yang diunggah di Instagram itu berarti dalam bentuk reels ya Bapak Ibu ya. Oke. Berusia minimal 13 tahun, berarti SMP ya Bapak Ibu ya minimal. Kemudian memiliki akun Instagram pribadi atau personal dan telah mengikuti atau memfollow akun Instagramnya Ditjen GTK di @ditjen.gtk.kemdikbud dan follow juga @kurikulum.merdeka gitu ya. Oke. Ini adalah kriterianya Bapak Ibu untuk foto terkait dengan potret pengalaman nyata atau praktik pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian foto itu berupa single foto ya Bapak Ibu ya dengan rasio 1:1 atau 4:5. Kemudian menyertakan caption. Jadi jangan cuma unggah foto begitu, tapi harus dengan menyertakan caption gitu ya dengan maksimal 2.200 karakter yang berisi nama lengkap dan satuan pendidikan. Kemudian ceritanya di captionnya itu harus berisi tentang bagaimana apresiasi atau ucapan terima kasih kepada guru tersebut dan pengalaman nyata atau praktik pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan kurikulum Merdeka bersama si guru tersebut begitu ya. Kemudian harus mengajak 3 teman lainnya yang memenuhi persyaratan peserta. Kemudian menyertakan hashtag HGN 2023, hashtag cerita kurikulum Merdeka, dan hashtag terima kasih guruku. Jadi di captionnya tuh kalau di Instagram kan di bawahnya gitu ya Bapak Ibu ya pakai hashtag HGN 2023 cerita kurikulum merdeka terima kasih guruku itu harus dituliskan. Kemudian tidak menyinggung suku, agama, ras atau sara ya serta tidak mengandung unsur perundungan, pornografi dan atau porno aksi. Kemudian untuk video reels, Bapak Ibu, video berisi tentang apresiasi atau ucapan terima kasih peserta didik kepada satu guru dan pengalaman nyata atau praktik pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan kurikulum Merdeka bersama satu guru tersebut. Durasinya 90 detik, ya, karena kalau di reels itu memang maksimal hanya 90 detik ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sama harus juga menyertakan caption maksimal 2.200 karakter berisi nama lengkap si peserta, kemudian asal sekolahnya, kemudian cerita terkait dengan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada guru tersebut yang ada di video begitu ya dan menceritakan pengalaman belajar terkait dengan kurikulum Merdeka bersama si guru tersebut.
Dan ini sama harus mengajak 3 teman lain yang memenuhi persyaratan peserta gitu ya. Jadi biasanya diminta untuk mengetek gitu ya 3 teman lainnya dan menyertakan hashtag sama ya Bapak Ibu, hashtag HGN 2023 kurikulum merdeka dan terima kasih guruku. Sama juga tidak menyinggung suku, agama, ras dan golongan atau sara dan tidak mengandung unsur perundungan, pornografi dan atau porno aksi. Nah, untuk terima kasih guruku ini, Bapak Ibu, siswanya itu mengunggah hasil karyanya itu di Instagram, gitu ya. Dan ini juga sama dengan yang tadi GTK inspiratif, itu akan dinilai langsung oleh pusat, ya, Bapak Ibu. Dan ini penetapan peringkatnya bisa kita lihat bersama berdasarkan penilaian 10 karya foto atau video reels karya terbaik, dipilih masing-masing 2 peringkat tertinggi untuk karya foto dan 2 peringkat tertinggi untuk karya video reels pada masing-masing kategori. Oke. Nah, penyelenggaranya ya Bapak Ibu tentu saja untuk tingkat provinsi itu ada BGP dan BBGP, untuk Provinsi Banten ada BGP, kami dari BGP Provinsi Banten, kemudian penyelenggara tingkat pusatnya tentu saja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan beserta direktorat-direktorat di bawahnya begitu ya. Kemudian ini adalah peran dan tugas dari UPT yang ada di bawah Direktorat Jenderal GTK ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini stakeholder yang juga diharapkan bisa bergerak bersama ya, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota diharapkan juga bisa melakukan sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu ya. Kemudian mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi menjadi peserta Bapak Ibu ya dengan menyiapkan dan mengirimkan karya program apresiasinya. Kemudian organisasi profesi ini Bapak Ibu ya melakukan sosialisasi kepada GTK anggota yang tercatat pada masing-masing organisasi profesi untuk berperan aktif ya Bapak Ibu mengirim karya terbaik, kemudian mendorong GTK yang menjadi anggota organisasi profesi untuk berpartisipasi menjadi peserta juga dengan tentu saja menyiapkan dan mengirimkan karya terbaiknya ya pada kegiatan apresiasi GTK ini. Kemudian mitra pembangunan atau organisasi kemasyarakatan. Oke, ini lini masanya tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya Bapak Ibu. Untuk GTK inovatif, ini untuk GTK dedikatif, jadi Bapak Ibu, ini untuk GTK inspiratif ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang GTK inovatif, ini pendaftaran melalui untuk mengirimkan videonya itu deadline-nya 8 Oktober ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami akan mulai di BGP Provinsi Banten itu akan mulai menilai di 8 sampai 12 Oktober gitu ya Bapak Ibu. Kemudian langsung lanjut ke penilaian substansi dan wawancara dan penetapan peringkat untuk tingkat provinsinya itu jika tidak ada halangan di 30 Oktober ya. Kemudian pemanggilan peserta tadi sudah sempat saya sampaikan juga di awal di 11 November. Oke. Kemudian ini untuk GTK dedikatif ya Bapak Ibu ya, kurang lebih sama ya melalui laman apresiasi GTK itu di 7 sampai 8 Oktober ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penetapan peringkatnya sama di 30 Oktober dan pemanggilan peserta untuk ke pusat itu di 11 November ya Bapak Ibu, dan nanti jika memang Bapak Ibu ada yang terpilih gitu ya terpanggil ke pusat itu substansi dan penilaian substansi dan wawancara di pusat itu di 20 sampai 23 November Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini untuk yang GTK inspiratif Bapak Ibu, nanti tim PMM akan mulai menarik data dari PMM Bapak Ibu itu di 2 sampai 6 Oktober. Kemudian seleksi awal itu di 9 sampai 13 Oktober. Penetapan kandidat terpilih itu di 16 Oktober dan pemanggilan kandidat terpilih itu di 16 sampai 17 Oktober.
seleksi tahap 2 untuk wawancara di 23 sampai 31 Oktober begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penetapan peringkat bisa kita lihat di layar ya Bapak Ibu ya, dan pemberian hadiah ini sama, semua sama untuk pemberian hadiah waktunya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang terima kasih guruku. Unggah karya sama Bapak Ibu, deadline-nya sampai 8, jadi masih eh, eh, ya Bapak Ibu ya, kurang lebih 3 minggu nih untuk mempersiapkan untuk di setiap jenis lomba ini. Kemudian pendaftarannya melalui Bitly Terima Kasih Guruku. Kemudian di 8 Oktober sampai 10 November itu ada penilaian karya, sama 11 November pemanggilan peserta, sama juga dengan yang sebelumnya ada penilaian substansi dan wawancara, penetapan peringkat, dan pemberian hadiah. Oke, untuk Bu Mbak Maya, kita mau langsung tanya jawab dulu. Kita akan buka tanya jawab dulu atau kita bisa langsung masuk ke cara mendaftar nih? Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan di chat ya Mbak ya. Bisa kita mungkin sambil sambil dijawab dulu satu dua gitu ya. Oke, Atau boleh. atau boleh saya tawarkan ke Bapak Ibu semua, mau langsung atau mau kita buka dulu tanya jawab. Buka tanya jawab, Bu. Tanya jawab dulu, Bu. Oke, Tanya jawab dulu silahkan. ya, mungkin ya. Sebentar, dia ada beberapa sudah yang saya list nih Mbak. Mm-mm. Sebentar, sebentar. Saya mungkin share screen ya. Izin share screen Mas Global ya. Sebentar. Nah, ini. Eh, ini Mbak ada beberapa yang sudah saya tuliskan di itu ada satu dari Buah Yuni untuk guru inovatif masa kerja 3 tahun. Tapi bagaimana dengan P3K yang ditempatkan di sekolah yang baru dengan masa kerja baru 1 tahun, tapi didabodik TMT dari sekolah lama dari 2014. Apakah bisa ikut serta mendaftar? Oke, ini yang diminta itu nanti melampirkan SK terakhir ya, Ibu Wahyuni. Jadi info dari pusat itu ini tidak berlaku surut begitu ya, Mbak Maya, khususnya untuk Bu Wahyuni ya ini ya, yang Iya, bertanya Buah ya. Yuni. Jadi Nah, memang dari SK sekolah mana terakhir, gitu? SK terakhir yang dilampirkannya seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua dari Ibu Fitri Wundari, SMA 2 Kota Tangerang, bertanya adakah contoh format penulisan materinya mohon di-share bisa tidak, Ibu? Oke, nanti materi bisa kita share dan nanti pedoman juga bisa minta tolong di-share ya. Mungkin Mas Ilham selaku host di chat ya nanti ya. Mas Ilham ya boleh. Iya. Boleh Ibu. Ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, nggak apa-apa langsung aja karena pertanyaan mungkin bisa. Langsung ya. Ya, Oke, baik. saya Ada baca 5 aja ya pertanyaan. langsung ya. Untuk Eh, contoh format juga saya sudah siapkan. ya, Nanti Mas Ilham akan ini ya minta tolong ya untuk di-share di chat juga gitu ya. Jadi nanti akan di-share di chat terkait dengan format suratnya, kemudian apa namanya pedoman ya baik. Mbak Maya ya. Ya, baik. Pertanyaan keempat, apakah guru yang mengikuti GTK inovatif secara otomatis juga bisa mengikuti GTK inspiratif dari Bapak Robi Kurnia? Oh, enggak bisa Pak Robi. Jadi harus pilih salah satu gitu. Dan ini penilaiannya seperti tadi saya sampaikan di awal, ini berbeda. Jadi kalau yang GTK inovatif itu penilaiannya adalah di provinsi oleh BGP Provinsi Banten. Nanti setiap peserta terbaik untuk setiap kategori baru kita kirimkan ke pusat. Kalau untuk GTK inspiratif itu langsung ditarik dari PMM oleh tim PMM begitu. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya tata cara di tata cara pendaftaran itu hanya bisa pilih satu gitu ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan kelima, Bu Dina. Mohon penjelasan Ibu jika yang ingin mengikuti kegiatan ini mengajar di jenjang kelas yang kebetulan belum menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah boleh dari Ibu Isti di SMAN 11 Kabupaten Tangerang? Oke, baik, terima kasih Bu Isti ya. Ini menjadi pertanyaan juga di beberapa provinsi lain ya Bu Isti ya, tapi eh, kami belum mendapat jawaban yang pasti begitu dari pusat. Hanya kalau kita lihat kembali ke tujuan awal tadi di paparan saya, memang sebenarnya salah satu tujuannya adalah terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Begitu ya. Jadi mungkin memang ini lebih didahulukan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nanti akan kami pastikan lagi, Bu Isti, jika memang ternyata diperbolehkan untuk guru dan tenaga kependidikan yang belum menerapkan kurikulum Merdeka bisa mengikuti kegiatan ini, akan kami infokan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa pantau terus saja Instagram BGP Banten begitu ya. Jika nanti ada info-info terbaru terkait hal yang ditanyakan oleh Bu Isti ini akan kami infokan. Begitu. Mungkin jawaban yang bisa saya beri Mbak Maya. Baik. Satu lagi Bu Dina, mungkin nih ada yang raise hand. Ini Bapak Ade atau Ibu ini? Ibu Bapak Ade, Bu, Ade ini. maaf. Oh iya, Off baik. cam ya, Bu. Silakan Ya, Bu Ade. silahkan Bu Ade. Ibu mau bertanya, apakah yang GTK inovatif ini masih bisa ikut? Karena kemarin kan ada wacana yang dikirim itu yang kemarin pemenang lomba Semarak Merdeka, Bu. Oh, Jadi bagaimana itu, enggak. Bu? Oke. Bu Ade dan Bapak Ibu Iya, sekalian, iya, Bu. ini semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Banten bisa mengirimkan. Boleh mengirimkan tanpa terkecuali, gitu ya. Nah, untuk yang pemenang kemarin dan mungkin juga nih ada Bapak Ibu yang ada temennya gitu ya yang lagi ikut pelatihan begitu, Betul, Bu. Iya, ada. ada ya, sudah tahu Heeh. ya ada ya. Nah ini nggak ada pengaruhnya Bu Ade. Jadi siapa saja boleh mendaftar, gitu ya. Siapa saja boleh mendaftar. Yang penting harus sesuai dengan jenjang ya, begitu Bu Ade ya. Dan yang dikirimkannya itu sesuai dengan konten karya yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu, Bu Ade. Baik, berarti terbuka untuk semua guru ya, Bu ya. Ini enggak yang kemarin doang ya. Betul, untuk semua guru dan tenaga kependidikan terbuka. Bisa jadi nanti mungkin Bu Ade kemarin belum menang di kegiatan, kalau yang Iya, di benar. ya, yang di workshop kemarin itu ada kegiatan pure BGP Provinsi Banten dalam memperingati kan Bu Ade gitu ya. Nah, eh, kalau Bu Ade belum menang, kemudian Bu Ade ikut, bisa saja ada kemungkinan hasil karya Bu Ade justru bisa lebih bagus daripada yang kemarin juara, ya kan? Tidak menutup kemungkinan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini terbuka untuk umum. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah sangat jelas. Sama Bu Ade. Oke, Baik. baik. Mungkin itu dulu ya. Kita ke tata caranya dulu ya, Bu Dina ya. Kita lanjutkan dulu ke tata cara pendaftarannya. Mungkin agar juga para peserta Zoom kita pada sore hari ini nanti, walaupun nanti akan kami share nanti juga tata caranya. Silakan. Oke, izin Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu di layar? Sudah, Bu. Ya. Kita akan lanjut sosialisasi sore hari ini ke tata cara pendaftaran apresiasi GTK untuk tahun 2023 ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu silahkan masuk ke laman ini gtk.kemdikbud.go.id /apresiasi GTK ya. gtk.kemdikbud.go.id /apresiasi GTK.
Kemudian silahkan Bapak Ibu klik di sudut kanan atas, ini sudah di kotak merah ya Bapak Ibu nampak ya, klik daftar. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita nanti setelah Bapak Ibu klik daftar, itu akan ada pilihan. Bapak Ibu mau ikut kategori yang mana? Gitu ya, apakah GTK inovatif, GTK dedikatif, GTK inspiratif, atau terima kasih guruku. Tadi sudah saya jelaskan, untuk GTK inovatif dan GTK dedikatif itu akan diseleksi di tingkat provinsi terlebih dahulu melalui BGP, gitu ya. Nah, jadi saingannya Bapak Ibu di tingkat provinsi dulu nih untuk yang GTK inovatif dan dedikatif. Nanti juara satu yang terbaik untuk setiap kategori baru akan eh, kami kirimkan ke pusat dan lawannya adalah yang terbaik dari setiap provinsi gitu ya. Oke. Kemudian GTK inspiratif ya, ini tadi bagi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sudah menyelesaikan satu topik di GTK inspiratif dan sudah mengirimkan aksi nyata begitu ya. Kemudian untuk yang terima kasih guruku ini tadi untuk siswa mulai dari jenjang SMP begitu ya sampai SMA, SMK, SMPLB, SMALB, SMKLB untuk apresiasi kepada guru dalam bentuk video dan reel ya. Nah, GTK inspiratif dan terima kasih guruku ini penilaiannya langsung di tingkat pusat gitu ya. Jadi saingannya udah langsung nih di tingkat nasional gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, boleh nggak Bu kalau saya ikut inovatif juga, inspiratif juga? Ketika Bapak Ibu masuk ke laman ini, Bapak Ibu hanya bisa memilih satu. Begitu ya. Oke, kita masuk ke kategori GTK inovatif. Nah, ini Bapak Ibu untuk masuk, untuk mendaftar, Bapak Ibu harus punya akun belajar.id. Gimana kalau nggak punya Bu? Nanti Bapak Ibu ketika di laman akan ada pilihannya. Kalau belum punya, Bapak Ibu bisa aktivasi langsung di situ. Ya, aktivasi akun belajar.id. Kemudian Bapak Ibu juga harus login ke PMM karena Bapak Ibu mengupload videonya bukan di YouTube, bukan di eh, website ini, tetapi Bapak Ibu upload videonya di PMM. Nanti di PMM Bapak Ibu copy link, baru linknya yang dimasukkan ke web ini, gitu ya. Dan Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen pendukung. Oke. Kemudian Bapak Ibu masuk jika Bapak Ibu sudah pilih nih GTK inovatif. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu pilih kategorinya. Apakah Bapak Ibu guru TK, pendidik PAUD begitu ya, sesuai kategori. Tadi ada 22 kategori ya untuk GTK inovatif. Pilih. Bapak Ibu klik. Apakah saya guru SD, apakah guru SMP, klik salah satu gitu. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu klik akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih registrasi untuk yang belum melakukan registrasi, tetapi jika sudah melakukan registrasi sebelumnya, silakan Bapak Ibu klik masuk saja gitu ya. Kemudian bisa nggak Bu kalau saya sudah masukkan data, kemudian saya mau ubah, mau edit-edit lagi misalnya, boleh selama deadline-nya itu selama belum sampai deadline gitu ya. Jadi maksimal deadline tadi di 8 Oktober ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, bagi peserta apresiasi dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, penilik itu harus memiliki akun belajar.id ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau Bu saya belum punya, nggak apa-apa. Bapak Ibu masuk ke link ke web ini, nanti akan ada pilihannya apakah sudah punya atau belum akun belajar dan bisa diaktifasi di situ. Gitu ya. Oke. Kemudian selain dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik tidak harus memiliki akun belajar. Bapak Ibu ya, berarti kan seperti tadi ada tenaga administrasi, ada tenaga laboran gitu ya.
kemudian ada pustakawan, itu tidak harus memiliki akun belajar.id Bapak Ibu, boleh menggunakan akun email pribadi masing-masing. Oke. Kemudian untuk registrasi formnya Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu isi kolom sesuai dengan data yang diminta ya, data pribadi, pendidikan terakhir, status kepegawaian, jabatan, instansi ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada pengisian profil, sebelahnya ada bukti karya, itu ada berkas administrasi. Silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian, bagaimana cara masukin videonya, Bu? Tadi sudah saya katakan videonya diupload di PPMM ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik salin link yang ada di PMM, klik salin link. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke link video, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Link video di PMM, langsung di paste saja di situ, gitu ya. Kemudian di bawahnya itu Bapak Ibu silakan mengunggah naskah penjelasan video sesuai dengan bukti karya video. Tadi sudah saya sampaikan juga itu harus nyambung Bapak Ibu ya. Jadi jangan naskah videonya cerita praktik baik A, naskahnya cerita praktik baik A, tapi videonya isinya praktik baik B gitu. Itu enggak. Jadi nyambung. Jadi si naskah ini mendukung substansi video. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti tadi sudah saya sampaikan juga naskahnya itu sebisa mungkin Bapak Ibu itu mengandung konsep STAR di situ. Tertulis dengan jelas situasi yang melatar belakangi mengapa Bapak Ibu melakukan praktik baik tersebut, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian aksinya dituliskan secara detail, apa saja yang Bapak Ibu lakukan, lalu refleksinya, dampaknya seperti apa dari praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Diketik, kemudian dikonversi ke PDF, diunggah di web ini, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut ke administrasi Bapak Ibu. Ini yang tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan persyaratan ya Bapak Ibu. Diisi dengan SK pengangkatan, ijazah S1 atau D4, sertifikat diklat berjenjang untuk pendidik PAUD, sertifikat diklat guru pembimbing khusus ya, surat keterangan aktif dan berkelakuan baik serta surat pernyataan etika dan izin penggunaan video dan naskah. Nanti oleh tim kami akan dikirimkan melalui chat ya, di chat room ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah list ya Bapak Ibu untuk apa namanya administrasi yang harus di-input gitu ya untuk setiap jenjang ya Bapak Ibu bisa dilihat ya. Terkait dengan SK pengangkatan, ijazah S1 atau D4, sertifikat PAUD. Kalau sertifikat PAUD ya tentu saja untuk PAUD. Jadi Dikdas, Dikmen, KSPSTK yang tidak perlu begitu ya. GPK ya hanya untuk GPK saja yang ada di bawah Dikmen begitu ya. Untuk surat keterangan aktif dan sampai ke bawah ke poin 9 sampai foto diri itu di semua kategori harus input, harus mensubmit gitu ya. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, untuk informasi pendukung ini diisi dengan data kontak pimpinan dan rekan sejawat calon peserta. Serta Bapak Ibu juga harus menginput data media sosial Bapak Ibu. Gitu ya. Misal tadi WA ya, kemudian akun Facebook Bapak Ibu silakan dituliskan, akun Instagramnya kalau ada, akun YouTube kalau ada, akun Twitter, akun TikTok dan akun medsos lain. Oke, kemudian setelah registrasi berhasil, Bapak Ibu harap menyimpan email yang digunakan dan kode masuk saat registrasi ini ya. Silakan difoto atau dicatat tampilan layar ini untuk menyimpan kode masuk dan email yang digunakan ya. Nah, nanti tadi seperti yang saya sampaikan, kode masuk dan email itu bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk melengkapi atau mengubah data begitu ya. Oke, setelah data disimpan bagi peserta,
bagi peserta baru akan tampil registrasi berhasil yang memuat email dan kode registrasi. Jadi tadi Bu, saya videonya belum buat, naskahnya belum jadi, tapi mau registrasi dulu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti videonya menyusul gitu ya, sebelum tanggal 8 Oktober. Oke, ini jadi nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ini adalah tampilan yang sudah lengkap, ini adalah tampilan yang belum lengkap ya. Jadi di kelengkapan berkas nanti jika memang belum lengkap ada keterangannya belum begitu ya. Dan ini tampilan yang memang belum mengunggah. Oke. Oke, ini Bapak Ibu ya, untuk GTK inovatif, apabila data dan kelengkapan belum siap, Bapak Ibu tetap dapat melakukan registrasi tanpa melengkapi data terlebih dahulu. Misalnya video belum siap, naskah belum siap, surat-surat masih on proses, nggak apa-apa, bisa registrasi dulu Bapak Ibu nanti dilengkapi ya. Kemudian bagi yang sudah memiliki akun belajar.id, silakan mendaftar dengan akun belajar.id yang sudah dimiliki, dan yang belum, nanti ikuti panduan membuat akun belajar.id yang ada di aplikasi tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian simpan dengan baik email yang digunakan dan kode registrasi yang diberikan saat registrasi. Unggah bukti karya video melalui PMM dan silakan ikuti panduan unggah bukti karya di PMM. Copy link atau tautan bukti karya video yang diunggah ya, kemudian siapkan naskah penjelasan video sesuai dengan bukti karya video yang sudah diunggah, siapkan berkas administrasi yang dipersyaratkan. Apabila data dan kelengkapan berkas sudah siap, silahkan lengkapi dan unggah data melalui form pendaftaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Deadline-nya tadi tanggal 8 Oktober. Sekarang sudah dibuka ya Bapak Ibu, sudah dibuka dari 7 September. Kemudian pengecualian akun belajar.id tadi itu dapat menggunakan email pribadi ya Bapak Ibu, kemudian bisa mengunggah bukti karya video melalui penyimpanan cloud pribadi masing-masing, Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu mengunggah ke Drive itu jangan lupa diklik share-nya itu untuk di anyone with the link ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa itu, karena kalau Bapak Ibu nggak klik itu kita nggak bisa buka gitu. Oke, kemudian baru copy link atau tautan video yang diunggah tersebut. Oke, ini kita masuk ke kategori GTK dedikatif untuk yang daerah khusus. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti cek apakah Bapak Ibu masuk ke daerah khusus, kemudian bisa pakai akun email pribadi atau akun belajar.id jika sudah memiliki login PMM bagi yang sudah bisa mengakses, atau login ke akun penyimpanan cloud pribadi. Kemudian jika ada video, kenapa jika ada video? Tadi karena tadi sudah saya jelaskan untuk yang dedikatif ini bisa juga menggunakan foto gitu ya. Kemudian dapat upload video ke PMM bagi yang sudah bisa mengakses, atau upload video ke akun penyimpan cloud pribadi, dan tentu saja dokumen pendukung. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat, hanya bedanya di sini untuk video praktik baik jika ada gitu ya, tulisannya link PMM jika ada, atau link ke akun cloud pribadi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu nanti kalau sudah pilih kategori dedikatif itu kurang lebih sama, Bapak Ibu harus pilih kategorinya. Apakah guru pendidik PAUD, guru SD begitu ya, sampai dengan pengawas SMA, SMK, SLB. Ada total 8 kategori tadi ya untuk kategori dedikatif. Ini juga sama, Bapak Ibu klik registrasi ya. Kemudian sama, jika tidak memiliki Bapak Ibu bisa pilih nama instansi di bawah ini apabila tercantum, silakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Misalnya saya di Kabupaten Lebak nih, tapi di Kecamatan A misalnya. Bapak Ibu bisa cek masuk nggak ke daerah khusus gitu ya. Kalau memang masuk ke daerah khusus, silakan Bapak Ibu bisa pilih ke kategori GTK dedikatif ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini sama punya akun belajar.id atau tidak.
Kemudian ini juga sama profil, silakan Bapak Ibu isi sesuai profil Bapak Ibu masing-masing. Proses selanjutnya sama seperti GTK inovatif tadi, Bapak Ibu ya. Kemudian ini catatan pendaftaran untuk GTK dedikatif, kurang lebih juga sama. Jika belum siap tetap bisa melakukan registrasi, tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya, nanti udah registrasi udah aja, padahal belum diupload videonya, begitu ya. Kemudian bagi yang belum memiliki akun belajar untuk calon peserta dedikatif ini dapat menggunakan email pribadi. Ya sama juga, silahkan simpan email dan kode registrasi. Nah ini bedanya kalau di GTK inovatif harus berupa naskah dan video. Naskah harus diketik tangan, video harus diunggah melalui PMM. Tetapi kalau yang dedikatif Bapak Ibu, portofolio berisi naskah ini dapat berupa tulisan tangan Bapak Ibu ya, dan dapat dilengkapi video dan atau foto-foto yang memuat satu konten karya. Ya, kemudian kelengkapan video ini kalau tadi yang inovatif harus mengunggah di PMM, bagi yang kalau di dedikatif ini ada pilihannya. Bisa di PMM bagi yang sudah bisa mengakses PMM atau bisa di cloud pribadi seperti Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan foto-foto itu dikemas menjadi satu dengan dokumen naskah, jadi dalam bentuk portofolio, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian siapkan berkas administrasi yang dipersyaratkan. Jika sudah siap semuanya, silahkan Bapak Ibu lengkapi. Gitu. Oke. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mbak Maya, semoga Bapak Ibu bisa mengerti begitu ya dengan penjelasan saya dan tentunya bersemangat nih untuk mengikuti program ini. Kalau seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, harapannya Banten jawara nih, bisa paling enggak kita bisa lihat bahwa animo guru dan tenaga kependidikan ini luar biasa dengan mengirimkan hasil karyanya begitu, dan harapan terbaiknya ya bisa menjadi juara gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi paparan ya atau sosialisasi dari kami BGP Banten selaku pelaksana untuk yang di tingkat Provinsi Banten yang sudah disampaikan oleh Ibu Kardina Pendekarini. Kepada beliau terima kasih Bu Kardina sudah sharing informasi tentang apresiasi GTK ini. Kami harap Bapak Ibu share juga informasi ini tadi yang sudah kami share di chat ya, grup chat. Halo Mbak Maya, sepertinya sinyalnya sedang kurang bagus ya. Ya oke. Bapak Ibu, mungkin apakah ada yang masih ingin ditanyakan ya? Sambil mungkin kita menunggu jaringan Mbak Maya ini bagus lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tata cara pendaftaran mungkin atau penjelasan terkait sosialisasi sebelumnya? Oke, Bu Mayanya terlempar. Oke, Ibu Ida Ayah Sophia, silahkan Ibu. Ibu tadi sudah raise hand? Oh iya, mohon maaf termute lagi. Baik, terima kasih Ibu Kardina. Mohon izin. Ya, bertanya terkait untuk kategori yang apresiasi terima kasih guruku. Berarti itu sasarannya kan peserta didik ya Ibu ya. Betul. Yang merekomendasikan salah satu gurunya dengan syarat-syarat yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah boleh satu guru itu direkomendasikan rame-rame oleh banyak peserta didiknya? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika ada keinginan dari peserta didik, itu rame-rame merekomendasikan
untuk guru mereka. Jadi berarti kan si peserta didik ini mengunggah reel di Instagram ya. Betul. Nah, apakah realnya itu satu sama untuk semua peserta didik yang merekomendasikan si guru tadi, atau masing-masing peserta didik semestinya membuat reels yang berbeda sesuai dengan pengalamannya masing-masing? Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ya, boleh banget Bu. Misalnya Bu Ida nih mau direkomendasikan oleh siswa Bu Ida yang 50 orang misalnya gitu ya. Boleh 50 orang merekomendasikan Bu Ida, tapi reelsnya jangan sama Bu Ida. Karena kan nanti nggak ada nggak kelihatan kreatifnya dong Bu ya. Jadi boleh semua merekomendasikan Bu Ida, tapi reelsnya beda-beda gitu. Gitu ya Bu Ida ya. Sudah Baik, terputus siap kan? Ibu. Oke. Baik-baik, siap Ibu. Mohon maaf, Ya, saya terima kasih. terpental jauh tadi, Bu Kardina. Iya. Akhirnya saya buka sesi tanya jawab lagi nih Mbak Terima Maya nih. kasih. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi sebelum ini karena sebentar lagi maghrib ya, Ya, azan ini mungkin maghrib. ada dari Bu Winda ya di chat ya. Jadi boleh daftar Oh, tanpa harus oh iya, mengumpulkan oke. video terlebih dahulu ya Bu. Isi dulu form, kemudian mengedit form. Iya, Ibu. Bisa. Ibu, Bapak Ibu sekarang sudah boleh bisa langsung masuk ke website tersebut, mendaftar, pilih kategori mana yang sesuai dengan Bapak Ibu, begitu. Jangan lupa tadi email dan kode registrasinya dicatat, jangan sampai lupa karena ketika nanti Bapak Ibu akan mengedit gitu ya untuk mengupdate atau mengupdate data atau mensubmit link video, mengsubmit naskah itu harus masuk dengan email dan kode registrasi. Oke, Pak Hanjar ya, Bapak atau Ibu Hanjar, saya sudah coba, bisa Bu, mantap Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup ya, Mbak Maya ya, sudah mau maghrib ya. Iya, sudah mau maghrib Ibu ini. Satu lagi Bapak. Semuanya harus melalui laman yang tadi disampaikan oleh Ibu Kardina ya Bapak Ibu ya pendaftarannya. Iya. Oke, ya terima kasih informasinya Pak Hanjar di Baik, chat ya. Oke, jadi ini sekali lagi ya, baik. Bapak Ibu, Mbak Maya dan Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini, saya informasikan bahwa kegiatan ini terbuka untuk semua guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten, begitu ya. Baik. Iya. Oke, jadi Bebas ya jangan Bapak. Yang ya penting kalau guru dan tenaga betul, kependidikan. Iya, guru dan betul. tenaga kependidikan dan sekiranya masuk dengan kategori-kategori yang tadi ya, Kategori, yang sudah iya. saya sampaikan begitu. Ya, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa nanti dengan mempelajari pedoman, panduan yang ada, juga sosialisasi dari beberapa tayangan bahan tayang nanti, Bapak Ibu akan lebih mudah lagi ya Bu Kardina ya, karena kita Ya, sudah bagikan semua, nggak ada yang kita tutupi, udah kasih oke. semua. Prinsipnya Kita transparan ya, berikan Bu. semua. Iya, betul. Jadi sudah kita berikan semua dan mohon bantuan juga sosialisasikan kembali, di-sharing kembali ke teman-teman Bapak Ibu yang mengajar yang mungkin sore ini tidak bisa join bersama kita semua di sini. Mungkin closing statement ya dari Bu Kardina ya, agar para Bapak Ibu GTK ini semangat ikut besok untuk ini, jadi dari Banten ini nanti luar biasa yang mengikuti apresiasi GTK Kemendikbudristek ini. Silakan Mbak Dina. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Maya. Ya, Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten, kami sangat berharap sekali Bapak Ibu bersemangat untuk mengikuti program ini. Kita tunjukkan, begitu ya, Bapak Ibu, ke
tim yang ada di pusat, Kemendikbudristek yang ada di pusat, bahwa Banten ini bisa berprestasi, begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa Banten juara umum, harapan terbaiknya seperti itu ya. Ini ada 22 kategori untuk inovatif, 8 kategori untuk dedikatif ya, dan kategori lainnya sampai dengan keterima kasih guru. Masa iya sih nggak ada yang juara? Ayo semangat, kirimkan video, kirimkan naskah, kita tunjukkan bahwa Banten memang jawara, Banten bisa gitu. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Kardina yang sore ini sudah banget malahan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekolah, semoga perjalanan pulangnya diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga bisa ikut semua, terutama yang pada 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 sore ini bergabung, bisa mengikuti semua apresiasi GTK. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama BKB Banten. Mari kita dukung juga dengan semangat yang luar biasa untuk implementasi kurikulum Merdeka. Dengan mengikuti ini terlebih lagi, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah lebih mengimplementasikannya di sekolah. Baik Bapak Ibu, salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia selalu dari kami BGB Banten. Ya, oke. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Bapak Ibu semua. Semangat, kami tunggu karya-karya naskah dan video serta reels dari siswa-siswa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pamit ya Bu. Silahkan Bapak. Pamit Pamit, Ibu. Bu.